Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bersama panitia Ramadan, begitu juga segenap tokoh masyarakat, baik ini mama, alim ulama, jadi pandai, bulu kandung, hadirin dan hadirat jamaah Isya, Tarawih dan Witir yang dimuliakan. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah, karena sadar atau tidak, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan menerima, merasakan dan memanfaatkan begitu banyak nikmat Allah. Kita berharap dengan selalu bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmatnya untuk kita di samping nikmat yang sudah ada. Dan mari pula kita sering-sering berselawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tanpa memperpanjang mukadimah, tajuk, judul atau topik yang diatur oleh pengurus pada malam ini adalah menyesuaikan adat dan kebiasaan dengan syariat atau syarak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya ketika masih aktif mengajar, terutama di S2, sering bikin pertanyaan yang nadanya agak guyon tapi patut diperhitungkan. Mana yang benar? Adat basani syarak atau syarak basani adat? Kenapa muncul pertanyaan itu? Segenap mahasiswa yang ikut mata kuliah usul fikih pasti mengetahui, setidaknya pasti mempelajari bahwa salah satu dalil alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum syarak adalah urf atau al-adah. Al-Quran ya, sunnah sepakat, ijma, qiyas. Yang empat ini disebut dalil-dalil yang muttafaq alaiha. Al-adillah al-muttafaq alaiha, dalil-dalil yang disepakati, setidaknya prinsipnya disepakati. Tapi ternyata dalam menjawab berbagai persoalan hukum sejak dari zaman sahabat, kalau zaman Nabi semuanya Nabi sentris, semua persoalan hukum syarak ada Nabi selesai. Tidak ada artinya ijma ketika itu, tidak ada artinya ijtihad sahabat kalau tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sepeninggal Nabi banyak muncul persoalan baru. Kalau dilirik Al-Quran saja, dilirik hadis saja, tidak ketemu. Tidak ketemu tulisannya, tapi maknanya, prinsipnya akhirnya disepakati.
Misalnya kau sudah bahagia mengumpulkan Al-Quran dan mewujudkannya dalam sebuah mushaf yang resmi, satu mushaf untuk seluruh umat Islam. Di zaman Nabi belum pernah ada ide itu. Al-Quran terpencar-pencar di lempengan batu, kelapa, korma, malah ada yang di tulang, di daun lontar, segala macam. Dan yang paling aman adalah fi suduris sahabah, tersimpan dengan baik dalam dada para sahabat, artinya para sahabat yang memang hafal Al-Quran. Tapi setelah Rasulullah wafat, muncul persoalan besar. Para penghafal Al-Quran itu banyak yang berguguran dalam perang Riddah dan perang Yamamah. Timbullah kekhawatiran. Kalau diandalkan juga hafalan, para penghafal semakin banyak yang berguguran. Muncullah ide dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan catatan-catatan wahyu yang ada pada para penulis wahyu. Lama terjadi perdebatan. Abu Bakar menolak. Abu Bakar sebagai kepala negara menolak. Kenapa tidak ada di zaman Nabi? Istilahnya bid'ah. Ya, istilahnya bid'ah ketika itu. Kenapa tidak ada di zaman Nabi? Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak lakukan. Percayalah bahwa ini maslahat, kata Umar. Kata Abu Bakar, kalau aku disuruh memindahkan Bukit Uhud ini, saya kerjakan, walaupun sangat berat. Tapi menyuruh sesuatu yang tidak pernah disuruh Nabi, tidak pernah dikaji Nabi, saya sulit mempertanggung. Percayalah, ini maslahat. Akhirnya barulah mau Abu Bakar mengumpulkan para pencatat wahyu, berunding dalam sebuah kepanitiaan. Akhirnya sampai muncullah mushaf seperti yang sekarang ini. Ini contoh. Apa dasarnya? Kata para ahli usul fikih, ini dasarnya maslahah mursalah. Tidak disuruh, tidak dilarang, tapi dirasakan manfaatnya. Kalau bolehlah berandai-andai, seandainya dibiarkan saja sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi, dikhawatirkan umat Islam akan mengalami apa yang dialami oleh umat Nasrani. Akan ada Al-Quran model Ibnu Mas'ud, Al-Quran model Zaid bin Sabit, Al-Quran Ubay bin Ka'ab misalnya ini. Ya, kalau kita lihat Injil kan ada Injil Barnabas, Injil Matius, Injil Yohanes, dan seterusnya. Kenapa? Ditulis di belakang setelah jauh dari masa turunnya wahyu Injil itu. Tapi alhamdulillah, kaum berbahagia, memang Allah memelihara Al-Quran dengan melibatkan para ahli hafal Al-Quran. Jadi Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ternyata dalam prakteknya saja sebelum Nabi ada lagi yang lain, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya, masuklah di sini maslahah mursalah. Termasuk juga yang namanya uruf. Jadi uruf itu dalil. Dalil apa? Dalil fikih. Apa itu dulu? Apa itu uruf? Ya, istilah lain ada. Al-adatu muhakkamatun. Adat yang sudah berlangsung lama di tengah-tengah masyarakat sejak sebelum datangnya wahyu, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
aturan syariat dikukuhkan sebagai dasar hukum. Al-adatu muhakkamatun. Apa dalil tentang kedalilan uruf? Ini aneh. Dalil tentang kedalilan, kehujjahan uruf. Kata para ahli usul fikih, surat Al-A'raf 199, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah Anda pemaaf, bersikaplah Anda pemaaf, dan suruhlah orang mengamalkan yang urf. Nah ini mestinya urf itu. Urf itu sama dengan ma'ruf. Apa itu? Yang dipandang baik oleh masyarakat pada umumnya. Nah cuma saja dalam kajian uruf ini ada uruf sahih, ada uruf fasid. Uruf sahih yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Artinya yang tidak diatur oleh syariat, tidak ada rinciannya di dalam syariat, itu diserahkan kepada uruf. Ada uruf lafzi. Apa uruf lafzi? Uruf dalam bentuk istilah-istilah. Apa arti sebuah istilah tergantung masyarakat yang menggunakannya. Nah, di sini kadang-kadang bapak-bapak ibu yang saya hormati, kadang-kadang terjadi konflik karena tidak mempelajari huruf ini. Saya pernah dengar berita ada sebuah istilah, sebuah kata bagi masyarakat tertentu ya biasa saja, tapi bagi masyarakat lain itu kata-kata yang jorok. Saya pribadi pernah ke Medan, pergi ke asrama Brimob di Padang Bulan, mencari orang kampung yang tugas di sana. Ketika saya datang ke petugas jaga, serentak mereka bertanya, apa yang bisa kamu? Saya datang ke sini mencari orang kampung saya. Siapa namanya? Namanya Efrizal. Oh banyak yang bernama Efrizal. Cirinya dia masih bujang, marah. Jadi kalau di Medan bapak-bapak ibu jangan baca-baca bujang, cari. Ya, maksud bapak lajang ya, ya lajang, artinya belum kawin. Nah, ini satu contoh, dihormati. Jadi kalau kita memakai istilah lapar, kok di Padang biasa tuh Pak? Tapi cuma di Padang Panjang Pak, berang orang Pak. Kita tanya sama tamu, lapa apa? Lapa di Padang Panjang itu uranglah lamun dapat suju nasi. Ya, kalau tiba waktu makan, ada kehendak untuk makan, itu bahasa Padang Panjang litak. Itu ada bahasa yang dipakai oleh masyarakat itu dihormati. Nah, itu contoh, itu namanya uruf lafzi. Daging, menurut bahasa daging itu ya bisa daging itu ayam, bisa daging kambing, bisa daging kerbau. Tapi kalau orang Minang asam bagi daging, itu tidak mungkin daging ikan. Bila seorang ditugasi membeli daging, dia beli daging kambing, lalu ditolak, dia bertanggung jawab. Lalu dibawa ke pengadilan, dia salah. Apalagi kalau daging ikan. Jadi daging dalam bahasa Minang itu tersangkut dengan menu makanan daging sapi atau daging kerbau, dan itu dihormati. Ada demikian juga pakaian. Yang penting pakaian menurut adat itu selama sejalan dengan aturan agama. Apa aturan agama? Pakaian itu untuk menutup aurat, iya. Untuk melindungi tubuh dari sengatan atau gangguan alam, iya. Untuk identitas, iya. Supaya orang
mengenal dan menghormati kita. Jadi pakaian itu membuat orang terhormat. Demikian juga pakaian itu ada unsur keindahan. Jadi tidak mesti seragam. Ini meskipun kita sama-sama umat Nabi, sama-sama umat Islam, harus samakah model? Tidak. Nah, untuk lebih meyakinkan, coba lihat di musim haji. Saya tahun 2000 ini yang saya perhatikan ini. Ketika masih menunggu di Jeddah, di King Abdul Aziz, sebelum diberangkatkan ke Madinah, saya amatilah rombongan jemaah haji dari berbagai negara. Ada rombongan haji dari Cina, Islam, cuma modelnya khas. Ada rombongan haji dari Sudan, Islam, nutup aurat, cuma modelnya khas. Ada ciri orang Sudan. Kadang lucu, boleh kita tanya kepada kawan-kawan yang pernah kuliah di Sudan itu. Orang Sudan itu pakaiannya laki-laki, mohon maaf ya, kantongnya di belakang. Karena itu sering kecopetan. Sering kecopetan. Nah, tapi mereka perhatikan Turki lain pula. Nah, kadang-kadang ada jemaah kita yang kaku, pakaian Islam itu yang seperti orang Arab belum tentu. Itu model. Jadi yang penting nutup aurat, melindungi tubuh, ada identitas, ada keindahan, ada lagi tidak menyerupai lawan jenis. Tidak menyerupai lawan jenis. Artinya dengan pakaian itu orang bisa, oh ini laki-laki, ini perempuan. Tapi kalau sampai menimbulkan kesama-samaran, itu laknatullah. Bersiap-siap untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut makanan juga, makanan adat. Tidak diatur, oh mesti kurma, enggak. Oh gandum, tidak. Yang penting halal, halalan thayyibah. Asalkan yang halal silakan. Nah, makanya kita lihat di berbagai negara, termasuk di berbagai suku di Indonesia ini, berbagai macam ya makanan yang memang telah mentradisi. Kadang-kadang bagi kita terasa aneh. Saya agak terasa aneh juga ketika berkunjung ke Aceh Selatan. Makanan adatnya, kalau di awal di Minangkabau, kalau barale itu namanya gulai cubada, pange cubada itu. Tapi kalau di Aceh Selatan itu isi pisang itu, isi batang pisang itu dicencang-cencang, itu disayur, itu adat begitu. Silakan halal. Halal ya? Jadi itu persoalan makanan, persoalan pakaian, persoalan ucapan, selama tidak diatur oleh syarat silakan. Nah, ketika ada yang melanggar dihukum oleh masyarakat adat, iya dia yang salah. Contoh, saya pernah datang ke sebuah nagari, berpakaian rapi, cuma tidak sesuai dengan kebiasaan adat masyarakat. Acaranya duduk baradai. Ketika saya dipersilakan masuk, terhentilah prosesi adat. Apalah yang salah ini? Saya lihat, oh saya yang salah. Apa salah saya? Setiap bapak-bapak laki-laki yang ada dalam acara itu semuanya pakai songkok. Saya pakai songkok. Semuanya pakai baju lengan panjang. Ah, inilah salah saya. Pakaian saya rapi dulu, namanya pakaian safari, cuma lengan pendek. Karena ini adat, terhentilah polisi adat. Akhirnya dicarikan penyelesaiannya. Ada seseorang menitipkan dari belakang, Buya, tolong pakai jaket ini. Nah, sering hormati. Ya bagus sih. Jadi memakai baju lengan panjang itu ya tidak masalah. Termasuk juga
jadi imam, jadi khatib dengan pakaian tertentu itu dihormati. Ya kalau kita buka songkok tidak apa-apa, itu cara agama tidak sah. Cuma kalau sudah mentradisi, pakai songkok misalnya, pakai serban misalnya, nah, sehingga kalau itu dilanggar orang tidak senang, dihormati. Al-adatu muhakkamah. Cuma kita melihat ada yang berkembang, suka atau tidak suka berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat. Nah, misalnya ini, kalau di Minang itu orang Semando posisinya Mbak Abu dia tunggu itu tidak asing lagi di Minangkabau. Jadi kenapa Mbak Abu dia tunggu? Yang Semando mendapi Allah sudah ketika datang sebagai Semando, rumahlah siap, semuanya sudah siap, di rumah istri, di tanah kaum istri. Jadi dia tidak bisa berpuasa, memancuang tidak putih, membuang tak Jawa. Siapa yang mancung putih? Mama. Di depan ketua Elkam saya tanya, Pak, dalam acara muzakarah UI di Padang Panjang, aku udah tua, saya sebagai orang Minang, apakah saya dianggap berkhianat? Ada apa? Kalau ada teman saya minta pendapat mau bangun rumah, bikin rumah, saya sarankan jangan langsung bikin rumah. Kenapa? Beli tanah bersertifikat, di sana bangun rumah. Kalau bisa dua, di tanah yang dibeli dan di tanah istri. Tapi kalau hanya di tanah istri, suatu saat siang dak diangan, malam dak dimimpi, konflik bisa terjadi antara Sumando dengan rumah. Ketika rumah sudah selesai, sudah siap, apalagi miliaran, muncul konflik. Abu dia tunggu datang angin tabang nambe doa tabang tak jadi jangan sapu orang apa. Awak manggo namanya, indak pulang-pulang sampai semakan dua pakan, indaknya tanya durang, aku habis main. Kabar lihat begitu saja, habis kira main. Saya itu taloknya sudah. Jadi supaya tidak terjadi hal itu, bikinlah rumah di tanah milik kita, dibeli. Awak nak bukan suatu. Alhamdulillah, mohon maaf. Alhamdulillah kawan-kawan yang ikuti itu merasakan. Jadi kalau kita bikin rumah di tanah yang kita beli, orang lain termasuk umat rumah tidak berhak mengusir kita. Kita yang punya rumah. Mohon maaf ketika itu tidak ada jawaban dari ketua Elkam. Diam saja. Yang kedua, galah pada tua. Ada apa dengan gelar? Ada orang bertanya, kadi laki anggala tapi galanya buruk. Kalau ambo pada tua, kok lain tak gagah mana? Tapi di orang galah datuk buruk pada mana? Biar nak galah. Datuk buruk, datuk kusui. Mohon maaf, tu galah tu ada dia. Termasuk datuk menciko kadang, pikuk datuk. Madinah meh, datuk melenggang meh, silakan lain. Datuk kayo, kalau mau katik kayo, walaupun tak kayo, sekarang cak doa. Tapi kok dia kalah datuk buruk, tak usah. Apa salahnya merubah yang begitu-begitu menjadi sesuai dengan syarak? Kata syarak, kata Al-Quran, wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil, menjuluki seorang dengan gelar yang buruk-buruk. Kau pengulu, datuk manciku kadang, datuk pula kadang, tu sampai gini. Tapi umumnya melakukan pembelaan, walaupun pembelaan itu tidak masuk akal. Dalam hal ini rasanya tidak salah kalau ada upaya menyesuaikan dengan tuntutan syariat. Itulah ibu-ibu Pak Beradir, ada sejumlah praktek dan pengamalan adat di tengah-tengah masyarakat kita, ya memang perlu kita sesuaikan dengan ketentuan syarak. Tapi banyak yang sudah sesuai, harus kita akui.
Tidak ada satu komunitas pun di dunia ini yang kosong dari adat, termasuk adat Arab sendiri. Belum datang Islam sudah punya adat, dan ada yang diakui oleh adat, oleh syarak. Apa misalnya? Kata Al-Quran, ibu menyusukan anak kandungnya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Ibu-ibu yang punya bayi, susukan bayi itu 2 tahun penuh kalau ingin sempurna penyusuan. Tapi karena begitu lengketnya tradisi pengupahan penyusuan anak di Arab, akhirnya Al-Quran mengakui ada namanya ibu susu, ada namanya saudara sesusuan, menimbulkan kemahraman. Artinya ada sejumlah adat yang terjadi sudah lama diakui oleh agama. Karena itu jangan kita terlalu memburuk-burukkan adat negeri kita. Tidak ada di dunia ini masyarakat yang kosong dari adat, dan tidak semuanya pas sesuai dengan ketentuan syarak. Cuma secara berangsur-angsur mari kita sesuaikan tradisi kebiasaan di negeri kita dengan tuntunan syariat agar kita selamat dunia dan akhirat. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.